Shalom, selamat pagi Bapak Jendri dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Tiara Indriani Genobesi, ada Kak Nuning Triana dan Saudari Sarida Nur Asmi Pasaribu. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil mereview jurnal internasional tentang penyebaran biji. Nah, di sini yang harus teman-teman ketahui yaitu identitas dari jurnal itu sendiri. Yang pertama di sini ada nama jurnal yaitu Ecology Letter Trade of Between Seed Dispersal in Space and Time atau surat ekologi yang dimana pertukaran antara penyebaran benih dan ruang dan waktu. Yang kedua ada volume dan halaman yaitu 10 dan halamannya itu 111. Yang ketiga ada tahun terbit yaitu tahun 2020. Yang keempat ada nama penulis jurnal ini yaitu yang pertama ada Si Chong Sen, yang kedua Peter Postlock, yang ketiga Alexander Antonelli, yang keempat Udayamani Liu, yang terakhir ada John B. Dickey. Selanjutnya kita masuk pada permasalahan dan tujuan dari penelitian tersebut. Yang dimana yang pertama permasalahannya di sini yaitu pergerakan benih dan perkecambahan yang tertunda telah lama yang dianggap mewakili strategi persebaran risiko alternatif, tetapi bukti skala pada saat ini masih terbatas dan menghasilkan hasil yang beragam. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian tersebut yaitu memberikan dukungan yang kuat untuk prediksi teoritis bahwa penyebaran spesial dan penyebaran temporal merupakan alternatif strategi untuk mengurangi risiko kegagalan reproduksi. Studi ini juga merupakan kuantifikasi paling komprehensif untuk menguraikan peran umur tanaman dan masa benih dalam trade-off penyebaran. Untuk slide yang selanjutnya saya berikan kepada Saudari Karida. Baik, selanjutnya sumber data yang dipakai di dalam jurnal ini. Nah, data dari dormansi benih ini berasal dari kumpulan data dan didasarkan oleh informasi gabungan tentang waktu perkecambahan dan karakteristik embrio yang ditinjau dari literatur lengkap selama beberapa dekade. Nah, dengan demikian, data-data ini menyediakan kumpulan data kelas dormansi benih yang andal dan komprehensif. Data potensi penyebaran benih dikumpulkan dari Seed Information Database atau SID dari Royal Botanic Gardens, Kew. Datanya itu dapat diakses di https://datanew.org.sid. Next. Nah, metode yang digunakan pada penelitian itu yang pertama, spesies diklasifikasikan ke dalam benih tidak aktif. Nah, di mana lebih dari setengah benih berkecambah di dalam 4 minggu dan juga ke dalam benih telah berkembang penuh menjadi embrio. Benih yang tidak dorman berkecambah di bawah kisaran kondisi terluas mungkin setelah penyebaran. Nah, ini menurut pendapat Willis et al. 2014. Lalu, spesies dikelaskan dalam satu kelas dormansi dan tergolong ke dalam dormansi. Metrik kualitatif penyebaran benih itu penyebaran jarak pendek dengan penyebaran jarak jauh. Nah, kemudian itu ada potensi penyebaran dan diterapkan untuk rentang spesies yang luas. Lalu yang kedua cara penelitiannya itu spesies diklasifikasikan ke dalam penyebaran benih jarak jauh dan jika mereka disebarkan oleh
konsumsi vertebrata oleh adesi eksternal ke bulu atau bulu vertebrata oleh angin atau arus laut. Nah, sementara spesies tidak memiliki struktur penyebaran khusus yang relevan untuk penyebaran jarak jauh, diklasifikasikan memiliki penyebaran jarak pendek. Next slide. Ya, baik. Yang menjadi objek penelitian dari jurnal ini, jadi studi ini menunjukkan pertukaran yang signifikan antara penyebaran dalam ruang dan penyebaran dalam waktu berdasarkan pada data taksonomi dan geografis terluas yang ditetapkan hingga saat itu. Jadi pada waktu jurnal ini dibuat. Temuan ini juga memberikan dukungan yang ketat untuk prediksi teoritis bahwa penyebaran spasial dan penyebaran temporal dari benih tanaman merupakan strategi alternatif untuk mengurangi resiko kegagalan reproduksi benih tersebut. Studi ini juga mewakili kuantifikasi komprehensif untuk menguraikan peran umur tanaman dan masa benih dalam penyebaran dormansinya. Jadi hasilnya memberikan penjelasan empiris mengenai sifat-sifat terkait dengan penyebaran, kolonisasi, dan kepunahan tumbuhan di suatu wilayah. Next. Ya, adapun hasil penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini, di sini mereka menyajikan uji skala global pertama dari korelasi negatif antara penyebaran dan dormansi. Hasilnya menunjukkan pola yang kuat dan konsisten bahwa spesies dengan biji dorman telah mengurangi penyebaran spasial juga dalam konteks ciri-ciri sejarah kehidupan seperti masa biji dan umur tanaman. Terlepas dari pentingnya pemahaman yang luas tentang pola dan penentu penyebaran benih, hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi hubungan tingkat spesies antara penyebaran spasial atau selanjutnya disebut sebagai penyebaran dan penyebaran temporal yang selanjutnya disebut sebagai dormansi. Meskipun pertimbangan bersama tentang penyebaran dan dormansi sangat penting dalam mempelajari evolusi sejarah hidup tanaman. Bukti saat ini mencakup skala terbatas karena karakterisasi dan kuantifikasi penyebaran benih. Sumber lain di sepanjang trade-off penyebaran dormansi adalah dua komponen penting dalam strategi sejarah kehidupan tanaman, yaitu umur tanaman dewasa dan masa benih. Perpanjangan umur memiliki konsekuensi penting yang memungkinkan tanaman menyebarkan risiko reproduksi lintas musim sebagai sumber benih yang bertahan. Kemudian model teoritis memprediksi korelasi negatif antara penyebaran dan dormansi pada tanaman tahunan. Sedangkan prediksi itu jarang terjadi pada tanaman tahunan. Petunjuk ini menunjukkan bahwa umur panjang tanaman dapat berkembang sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan bersama dengan dormansi dan penyebaran. Kedua, masa benih adalah ciri utama yang menghubungkan ketiga strategi sejarah kehidupan ini, yaitu penyebaran, dormansi, dan umur tanaman. Jadi peran umur tanaman dan masa benih dalam teka-teki ini belum terpecahkan menurut jurnal yang kami review ini. Dalam penelitian ini, mereka juga mengumpulkan kumpulan data global baru untuk menguji apakah spesies dengan biji dorman menunjukkan penurunan penyebaran spasial. Mereka juga menguji apakah korelasi penyebaran dormansi adalah pola umum di kedua spesies berumur pendek atau tanaman tahunan dan tanaman 2 tahunan, dan tumbuhan berumur panjang, yaitu tanaman keras, dan menggunakan model persamaan struktural sepotong-sepotong untuk memeriksa efek langsung dan tidak langsung dari umur tanaman dan masa benih dan masa benih. Jadi metrik kualitatif penyebaran benih antara penyebaran benih antara benih jarak pendek dan benih jarak jauh dapat diterapkan pada berbagai spesies. Next. Ya, demikianlah hasil review dari kelompok kami. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Dan
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.